Yesus naik perahu, kembali ke sisi barat danau dan tiba di kotanya. Kemudian beberapa orang membawa seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidur. Yesus melihat bahwa mereka memiliki iman dan berkata kepada orang lumpuh, "Keberanian, anakku, dosa-dosamu diampuni." Kemudian beberapa ahli Taurat mulai berpikir, orang ini menghujat Tuhan. Tetapi Yesus tahu apa yang mereka pikirkan dan berkata, "Mengapa Anda memikirkan hal-hal buruk ini? Apa yang lebih mudah untuk dikatakan kepada orang lumpuh, dosa-dosamu diampuni, atau bangun dan berjalanlah? Karena aku akan menunjukkan kepadamu bahwa aku, Anak Manusia, memiliki kuasa di bumi untuk mengampuni dosa." Kemudian dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, ambil tempat tidurmu dan pulanglah." Pria itu bangun dan pulang. Ketika orang-orang melihat ini, mereka takut dan memuji Tuhan karena memberikan kekuatan ini kepada manusia. Yesus pergi dari sana dan, dalam perjalanan, dia melihat seorang pemungut pajak bernama Matius, duduk di tempat pembayaran pajak. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah denganku." Matthew bangkit dan pergi bersamanya. Belakangan, ketika Yesus sedang makan malam di rumah Matius, banyak pemungut pajak dan orang lain yang memiliki reputasi buruk datang dan duduk di meja bersama Yesus dan murid-muridnya. Beberapa orang Farisi melihat ini dan bertanya kepada para murid, "Mengapa guru Anda makan dengan pemungut pajak dan orang lain yang memiliki reputasi buruk?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan menjawab, "Mereka yang sehat tidak membutuhkan dokter, tetapi yang sakit membutuhkan. Pergi dan cobalah untuk memahami apa arti bagian dari kitab suci ini. Saya ingin orang-orang berbaik hati dan tidak mempersembahkan korban binatang kepada saya, karena saya datang untuk menyebut orang berdosa dan bukan yang baik." Kemudian murid-murid Yohanes Pembaptis mendekati Yesus dan bertanya, "Mengapa kita dan orang Farisi begitu sering berpuasa, tetapi murid-murid Tuhan tidak berpuasa?" Yesus menjawab, "Menurutmu apakah tamu di pesta pernikahan bisa bersedih saat mempelai pria bersama mereka? Tentu saja tidak. Tetapi akan tiba waktunya mempelai laki-laki akan diambil dari mereka, jadi mereka akan berpuasa. Tidak ada yang menggunakan sepotong kain baru untuk memperbaiki pakaian lama, karena tambalan baru menyusut dan merobek pakaian lama, membuat lubang lebih besar. Tidak ada yang memasukkan anggur baru ke dalam botol lama. Jika seseorang melakukan ini, kulitnya akan pecah, anggurnya akan hilang, dan kulitnya akan rusak. Sebaliknya anggur baru dimasukkan ke dalam kulit baru, sehingga baik kulit maupun anggur tidak hilang." Ketika Yesus sedang berbicara kepada orang-orang, seorang pemimpin agama mendatanginya, berlutut dan berkata, "Anak perempuan saya meninggal sekarang. Datang dan taruh tanganmu padanya agar dia hidup kembali." Jadi Yesus pergi bersamanya, begitu pula murid-muridnya. Seorang wanita yang telah mengalami pendarahan selama 12 tahun, muncul di belakang Yesus dan menyentuh ujung penutupnya. Karena dia berpikir, "Jika saya menyentuh sampulnya, saya akan sembuh." Yesus berbalik, melihat wanita itu dan berkata, "Keberanian, putriku. Anda sembuh karena Anda memiliki iman." Dan pada saat itu wanita itu sembuh. Kemudian Yesus pergi ke rumah kepala agama. Ketika dia melihat mereka yang memainkan musik pemakaman dan melihat kerumunan dalam kebingungan, dia berkata, "Keluar dari sini. Gadis itu tidak mati, dia sedang tidur." Kemudian mereka mulai mengolok-oloknya. Segera setelah kerumunan pergi, Yesus memasuki ruangan tempat gadis itu berada, meraih tangannya, dan dia bangkit. Dan berita tentang itu menyebar ke seluruh wilayah itu. Yesus meninggalkan tempat itu, dan dalam perjalanan 2 orang buta mulai mengikutinya, berteriak, "Anak Daud, kasihanilah kami." Begitu Yesus masuk ke dalam rumah, orang-orang buta itu mendekatinya. Kemudian dia bertanya, "Apakah Anda percaya bahwa saya dapat menyembuhkan Anda, ya Pak?" "Kami percaya," mereka menjawab. Yesus menyentuh mata mereka dan berkata, "Kalau begitu biarkan itu dilakukan seperti yang Anda percayai." Dan mata mereka disembuhkan.
Kemudian Yesus memerintahkan dengan tegas, jangan beritahu siapapun. Tetapi mereka pergi dan menyebarkan berita tentang Yesus ke seluruh wilayah itu. Ketika mereka pergi, beberapa orang membawa seorang pria kepada Yesus yang tidak dapat berbicara karena dia dikuasai oleh setan. Segera setelah iblis itu diusir, pria itu mulai berbicara. Semua orang kagum dan berkata, kami belum pernah melihat hal seperti itu di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, pemimpin setan adalah orang yang memberi orang ini kekuatan untuk mengusir setan. Yesus mengunjungi semua kota besar dan kecil. Ia mengajar di sinagoga, mengumumkan kabar baik tentang kerajaan dan menyembuhkan semua jenis penyakit dan penyakit serius orang. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, dia sangat kasihan kepada orang-orang itu karena mereka menderita dan ditinggalkan, seperti domba tanpa gembala. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, panennya besar, tetapi pekerja sedikit. Minta pemilik perkebunan untuk mengirim lebih banyak pekerja untuk panen. Matius 9:1-38.